Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Salihin dengan NPM 223510509. Saya dari kelas 5F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pemrograman mobile. Tugas 7. Yang pertama itu ada UI interaction dari Redis Native. Eh, Yaitu ada style, height, and width, layout and flagbox, image, color reference, interaction. Selanjutnya ada handling touches, navigating bedouin, screen, animation, gesture, responder system. Selanjutnya ada connectivity, yaitu networking, security, inclusion. Yaitu inclusion ada accessibility. Next ada style, height, dan width. Apa itu style pada Redis Native? Yaitu style di Redis Native mirip dengan CSS di web, tetapi ditulis dalam format JavaScript. Style didefinisikan sebagai objek dalam JavaScript, bukan sebagai string. Style mendukung berbagai properti seperti warna, margin, padding, dan lain-lain. Apa itu height dan width? Fixed dimensions, gunakan nilai tetap seperti angka untuk menentukan ukuran elemen. Cocok untuk elemen dengan ukuran tetap. Terus flag dimensions, gunakan properti flag untuk membuat ukuran elemen responsif terhadap ukur layar. Fleksibel dan sangat cocok untuk desain yang responsif. Selanjutnya ratio layout dengan flagbox. Flagbox digunakan untuk mengatur tata letak komponen. Elemen di dalam kontainer fleksibel akan mengikuti aturan tata letak yang ditentukan. Properti utama flag direction menentukan arah elemen dalam kontainer. Row elemen sejajar horizontal, kolom elemen sejajar vertikal. Justify content mengatur distribusi elemen secara horizontal. Center elemen berada di tengah, space between ruang merata di antara elemen. Elect items mengatur distribusi elemen secara vertikal. Centernya elemen sejajar di tengah secara vertikal, flag end elemen sejajar di bawah. Selanjutnya yang pertama, image gambar di Redis Native ditambahkan menggunakan komponen atau image. Gambar dapat berasal dari dua sumber. Yang pertama, gambar yang disimpan dalam proyek, terus remote, gambar yang diambil dari internet. Yang kedua, referensi warna. Redis Native mendukung sebagai format warna hex, pagar, RGBB atau RGBB AA, RGB 25,0,0 atau bisa juga HSL. Warna bawaan, nama warna sederhana, red, blue, green, dan lainnya. Terus interaction. Adapun handling touches, Redis Native menyediakan berbagai komponen untuk menangani interaksi sentuhan pada perangkat layar sentuh. Komponen ini digunakan untuk mendeteksi, merespons, dan memproses interaksi pengguna. Komponen utama tuh yang pertama ada Tonsable highlight, digunakan untuk menampilkan efek highlight saat disentuh. Cocok untuk tombol sederhana. Yang kedua ada touch opacity, untuk mengurangi opasitas saat disentuh, memberikan efek visual yang lebih halus. Yang ketiga ada touch without feedback, tidak memberikan efek visual saat disentuh, berguna untuk mendeteksi sentuhan tanpa modifikasi UI. Terus yang keempat ada freezable, komponen fleksibel dengan lebih banyak kontrol atas berbagai keadaan seperti hover, fokus, atau press. Selanjutnya navigasi, yaitu fitur penting untuk berpindah antar layar. Redis Native menggunakan pustaka seperti Redis Navigation untuk navigasi yang efisien. Tipe navigasi yaitu stack navigation, mengatur layar seperti tumpukan kartu. Layar baru akan menumpuk di atas layar sebelumnya. Tab navigation, navigation berbasis tab di bagian bawah layar. Draw navigation yang memungkinkan akses layar melalui menu samping atau drawer. Selanjutnya animation, ini membuat aplikasi lebih interaktif dan menarik secara visual. Redis Native mendukung animasi melalui API seperti animated dan pustaka eksternal seperti reanimated. Tipe animasi yang pertama tuh ada animasi sederhana,
Yang kedua animasi berurutan, dan yang ketiga layout animasi. Terus Gentur Responder System ini menentukan bagaimana aplikasi merespon input gestur pengguna, memberikan kontrol tingkat rendah untuk menangani input seperti sentuhan, seret, atau geser. Konsep utamanya yang pertama ada responser, komponen yang menangani interaksi gestur. Yang kedua ada handler event, menentukan apakah komponen menjadi responder untuk sentuhan awal. Terus ada connectivity, networking. Redis Native mendukung komunikasi jaringan untuk menangani data dari API atau sumber eksternal lainnya. API jaringan seperti Fetch dan pustaka pihak ketiga seperti Axios digunakan untuk pengambilan data atau pengiriman data ke server. Yang A menggunakan Fetch, yaitu API bawaan yang digunakan untuk membuat permintaan HTTP. Yang kedua ada menggunakan Axios. Ini populer untuk membuat permintaan HTTP. Terus yang ketiga penanganan response. Response dari permintaan HTTP biasanya berbentuk JSON. Terus ada security, yaitu keamanan. Dalam aplikasi, Redis Native mencakup perlindungan data yang dikirim melalui jaringan dan perlindungan terhadap ancaman seperti serangan man-to-middle atau MITM. A. HTTPS untuk komunikasi aman. Gunakan protokol HTTPS untuk semua permintaan jaringan. HTTPS mengekspresikan data yang ditransmisikan sehingga lebih sulit bagi pihak ketiga untuk mencegat. Terus ada B, validasi sertifikat SSL. Pastikan server API memiliki sertifikat SSL yang valid untuk menghindari serangan MITM. Pustaka pihak ketiga seperti Axios secara default memvalidasi sertifikat SSL. Terus yang ke C, pengolahan token. Gunakan token untuk mengautentikasi permintaan ke server API. Simpan token dengan aman menggunakan secure, stroke, atau pustaka seperti Redis Native Keychain. Terus yang D, menghindari penyimpanan data sensitif di perangkat. Yang pertama, jangan hardcode data sensitif. Yang kedua, gunakan secure stroke. Selanjutnya penanganan kesalahan jaringan. Tangani kesalahan jaringan untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik, misalnya tampilan pesan, kesalahan jika permintaan gagal. Pentingnya CORS. Jika API Anda berada di domain yang berbeda, pastikan server API mendukung CORS. Kesalahan CORS dapat dicegah dengan konfigurasi server yang benar. Selanjutnya, inclusion. Accessibility dalam Redis Native adalah serangkai fitur yang membuat aplikasi lebih inklusif, memungkinkan pengguna dengan keterbatasan fisik, sensorik, atau kognitif untuk menggunakan aplikasi. Dukungan ini termasuk untuk penggunaan dengan pembaca layar, kontrol suara, dan perangkat input khusus. Yang pertama, konsep dasar accessibility di Redis Native. Properti ini digunakan untuk memberitahu pembaca layar bahwa sebuah elemen dapat diakses. Yang kedua ada accessibility label, memberikan deskripsi teks kepada elemen yang akan dibacakan oleh pembaca layar, cocok untuk elemen tanpa teks langsung seperti ikon. Yang ketiga, accessibility role, menentukan jenis elemen sehingga pembaca layar dapat memahami fungsinya, contohnya tombol tautan header, atau nilai umumnya button, link, dan header. Yang keempat ada accessibility hint, memberikan informasi tambahan tentang tindakan yang dapat dilakukan dengan elemen tersebut. Yang kelima ada import for accessibility, menentukan apakah elemen tertentu harus diabaikan atau tidak boleh pembaca layar. Nilai umumnya auto default, pembaca layar memutuskan yes elemen akan dibaca. Terus dukungan untuk pembaca layar. Redis Native mendukung pembaca layar seperti VoiceOver di iOS, TalkBack di Android. Contoh konfigurasinya gunakan properti seperti accessibility label dan accessibility hint untuk memastikan deskripsi elemen dapat dipahami dengan baik oleh pembaca layar. Yang C, fokus pada elemen interaktif seperti tombol atau formulir harus difokuskan.
Terus yang D, elemen khusus dengan custom accessibility. Untuk elemen UI khusus digunakan properti accessibility props untuk memberikan deskripsi yang tepat. Tes accessibility gunakan alat pembaca atau voice over talkback untuk menguji aplikasi Anda. Pastikan semua elemen penting dapat diakses, deskripsi, elemen jelas dan ringkas, tidak ada elemen yang tidak relevan disertakan dalam pembaca layar. Selanjutnya, properti accessibility lainnya. Accessibility state menunjukkan status elemen seperti aktif, terpilih, atau dinonaktifkan. Accessibility action menambah tindakan khusus yang dapat dilakukan pada elemen tertentu. On accessibility action fungsi callback untuk menangani tindakan aksesibilitas. Memberikan pembaruan waktu nyata untuk elemen dinamis, misalnya notif atau notifikasi. Terus accessibility value menunjukkan nilai elemen yang dapat disesuaikan seperti slider atau proses bar. Terima kasih. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.